Ini juga ada pertanyaan dari Ina Yuni. Mbak Nana, jodoh itu cerminan diri atau pelengkap diri ya, Abi? Dua-duanya. Dia cerminan, dia juga pelengkap. Orang yang berpasangan selaku suami istri harus memiliki persamaan-persamaan. Gitu. Paling tidak persamaan itu ada 4. Semakin kuat persamaan ini semakin kuat hubungan. Pertama, keduanya harus merasa sama-sama hidup. Hidup itu ditandai oleh 3. Tahu, gerak, dan rasa. Orang yang berpasangan harus sama-sama tahu. Jangan menyembunyikan sesuatu pada pasangan Anda. Sama-sama gerak. Jangan satu ke kiri, satu ke kanan. Sama-sama punya perasaan. Nah, sama-sama hidup. Sama-sama manusia. Jangan beranggapan dia perempuan lebih rendah dari saya. Jangan beranggapan bahwa dia itu bersumber dari saya. Sama-sama perempuan, sama-sama dewasa. Kalau satu anak-anak mau dinikahi, belum dewasa, tidak akan ini. Jodoh harus sama-sama dewasa. Sama-sama cinta. Ya kan? 4 ini harus sama. Yang beda, yang harus saling melengkapi, satu perempuan, satu lelaki. Kalau dua-dua laki-laki, no way. Dua-dua perempuan, tidak dibenarkan. Jadi ini yang paling menonjol saling melengkapinya. Dua-dua mendambakan anak, ya, saling melengkapi. Nah, dalam 4 yang sama yang lain juga ada unsur-unsur di mana dia saling melengkapi. Saya ambil contoh, sama-sama tahu. Tapi istrinya lebih pandai dalam soal ini daripada suaminya. Dia lengkapi suaminya dengan pengetahuan. Ya kan? Gerak juga begitu. Oh, ini suaminya tidak dapat bergerak dengan kuat. Katakanlah kayak Abi sekarang sama Mama. Ya kan? Dibantu, Mama bantu Abi. Saling melengkapi. Jadi dia cerminan diri sekaligus saling melengkapi. Oke. Dari Latifah Ramadhani, Abi, jodoh di dunia sama tidak dengan jodoh di akhirat? Bisa sama, bisa tidak. Nah, saya ada cerita nih. Ada seorang istri Nabi bernama Ummu Salamah. Dia sangat cinta suaminya. Suaminya gugur dalam pertempuran. Punya anak. Oleh Nabi, Ummu Salamah dilamarnya. Perkawinan Nabi itu antara lain untuk menolong janda-janda. Dilamarnya, Ummu Salamah pada mulanya tidak bersedia. Saya sangat cinta suami dan saya sangat pencemburu. Kata Nabi, kita berdoa pada Tuhan, insya Allah ini. Pada akhirnya mereka menikah, kawin. Suatu ketika Ummu Salamah terkenang suaminya. Dia berkata, bagaimana nanti saya di akhirat ini? Saya punya suami Nabi, saya mencintainya, saya juga punya suami yang lalu yang saya cintai. Maka dia tanya Nabi, pertanyaan yang hampir serupa, bagaimana nanti ini di akhirat? Nabi menjawab begini, hei, ketahuilah di akhirat nanti seorang wanita yang mempunyai 2 suami dalam perjalanan hidupnya, di akhirat dia akan ditanya oleh Tuhan, dengan siapa kamu mau bersama? Maka dia akan memilih siapa yang paling baik akhlaknya. Allah akan memberikan pilihan itu kepada kita? Kepada istri. Pada istri. Kalau suami, apalagi yang poligami, istrinya banyak, ada sampai 4, Abiku. Harus diketahui bahwa di akhirat tidak ada cemburu. Oh begitu. Ya, cemburu itu di dunia untuk mendorong orang mencapai kesempurnaan. Kalau di akhirat tidak ada lagi cemburu. Nggak ada cemburu dia? Tidak ada cemburu. Banyak hal yang ada di dunia ini yang di akhirat tidak ada. Di akhirat tidak ada tidur. Ya kan? Di akhirat tidak ada cemburu. Di akhirat segalanya terbuka. Jangankan dengan di akhirat, kita tidak dapat mengambil analogi antara kehidupan kita di planet bumi ini dengan kehidupan kita di luar angkasa. Tidak bisa. Apalagi setelah kematian. Setelah kematian. Yang penting semua yang masuk surga memperoleh apa yang dia inginkan. Hanya saja tidak ada yang terbetik keinginannya untuk mencapai sesuatu yang tidak wajar.
Berlanjut ke pertanyaan dari Mala Karaya. Bagaimana ikhtiar seorang wanita untuk bertemu dengan jodohnya, Mbak Najwa? Karena kebanyakan kita hanya bisa menunggu dengan memperbaiki diri. Apakah ada cara lain menjemput jodoh bagi perempuan? Saya ingin yang ekstrim, melamar. Boleh? Kenapa tidak? Perempuan boleh melamar laki-laki? Boleh. Khadijah melamar Nabi, istri Nabi Maimunah melamar. Bisa jadi secara langsung, tidak ada halangan. Budaya yang melarang atau yang menganggap buruk. Tapi agama tidak. Tidak ada perbedaan dalam konteks ini antara lelaki dan perempuan. Dua-dua butuhkan. Hanya satu ada memiliki rasa malu yang melebihi. Bisa melalui orang lain. Bisa melalui teman ibunya. Menunjukkan ketertarikan. Menunjukkan ketertarikan. Nah, bisa melalui ibunya, berbicara dengan temannya. Bagaimana kalau ini dijodohkan dengan itu? Ya itu semua cara-cara yang ini. Menampakkan diri supaya dilihat menarik oleh orang yang kita sukai, itu boleh? Boleh. Itu sebabnya Nabi memerintahkan, ada seorang sahabat Nabi menyampaikan pada Nabi, wahai Nabi, saya akan menikah. Nabi bertanya, kamu sudah lihat dia? Belum. Pergi lihat dia. Karena dengan melihatnya, salah satu faktor untuk kesinambungan perkawinan itu bisa terpenuhi. Ya, kesinambungan perkawinan antara lain ditentukan oleh rasa ketertarikan seseorang kepada pasangan. Lakukanlah sesuatu yang menjadikan dia tertarik. Boleh jadi tertarik karena kecantikan, boleh jadi tertarik karena kepandaian, boleh jadi ya ada 4 hal yang menjadikan orang tertarik ingin menikah. Yang pertama kebangsawanan. Keturunan maksudnya? Ya, keturunan. Yang kedua harta. Ada orang kawin cari harta. Yang ketiga kecantikan. Atau ketampanan. Ya, ketampanan. Dan keempat agama dan akhlak. Yang 3 ini tidak langgeng. Karena itu pesan Nabi kalau mau prioritaskan ini dulu. Dan Nabi berpesan, terimalah kepada orang tua, terimalah siapa yang melamar selama akhlaknya baik, karena kalau keberagamaan dan akhlaknya buruk itu terancam gagalnya pernikahan. Itu jadi boleh melamar, silahkan melamar. Kalau tadi Nabi berpesan untuk suruh melihat, Ya. apakah itu artinya berpacaran itu boleh? Sekarang begini, budaya berkembang. Dulu orang merasa cukup dengan melihat. Sekarang tidak cukup dengan melihat, mau berbicara. Ada norma-norma yang tidak boleh dilanggar. Yaitu pelanggaran terhadap agama. Agama antara lain berkata, seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram dan berdua-duaan berpotensi besar setan menjadi ketiganya. Jadi pacaran dalam arti bahasa Indonesia janji kawin itu boleh. Janji kawin? Janji kawin, janji menikah. Anda mau jalan sama orang berdua-duaan tidak berjanji untuk menikah, tidak. Tetapi ini harus dipagari supaya tidak timbul kecelakaan. Harus ada orang ketiga. Boleh jadi kalau ayah ibu tidak ini, ya diajaklah kakaknya. Ya, diajaklah temannya, diajaklah orang dewasa berjalan atau bertemu di kafe sehingga terjamin tidak ada pelanggaran. Itu pengembangan dari arti kata melihat. Kalau dulu yang diperintah laki-laki pergi lihat dia, sekarang kita bisa berkata kalau laki-laki diizinkan untuk melihat, perempuan juga harus diizinkan untuk melihat karena mereka akan hidup bersama. Jadi mencari tahu soal pribadi lewat berbicara, lewat saling mengenal, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Selama tadi itu tidak melanggar batas-batas agama. Dan sebatas pacaran untuk menikah. Ya. Dengan tujuan untuk menikah, bukan tujuan untuk yang lain-lain. Oke. Abi, ada pertanyaan soal jodoh dan orang tua dari Azri Yakin. Bagaimana sikap kita dalam menyeimbangkan kemauan sendiri dan kemauan orang tua dalam masalah perjodohan? Nana ingat bagaimana kalau prinsip Abi ya. Prinsip saya itu kalau bisa mempertemukan dua pihak
maka itu yang paling baik. Kalau tidak bisa dipertemukan, maka bisa hal itu ditunda. Bisa juga dipilih siapa yang paling berhak untuk memilih. Nah, jadi dalam jodoh sebaiknya dalam kehidupan itu masing-masing mempunyai hak veto. Anak mencintai seorang pemuda yang tidak direstui oleh orang tuanya. Orang tua punya hak veto, di veto tidak boleh. Orang tua punya kehendak untuk menikahkan anaknya dengan seorang yang tidak disenangi oleh anaknya. Anak punya hak veto, saya tidak mau. Carilah titik temu. Titik temunya, dua-dua tidak, kita cari yang lebih bagus. Tetapi kalau terpaksa, maka yang akan menjalani kehidupan itu lebih berhak untuk menentukan. Di sini anak kan yang akan menikah. Mestinya setelah diusahakan pertemuan dan tidak bisa bertemu, apa boleh buat? Silahkan. Anak sampai pada suatu titik di mana ayah atau orang tua akan berkata, saya izinkan tapi saya tidak restui. Kalau itu bagaimana diizinkan? Ya, Tuhan lantas menilai apakah yang diinginkan oleh sang anak ini sejalan atau tidak bertentangan dengan tuntunan-tuntunan agama atau tidak. Kalau tidak bertentangan, dia akan dibenarkan, silahkan, itu hak seorang. Tapi kalau bertentangan, di situ dia berdosa. Oke. Jadi harus diusahakan semaksimal mungkin untuk menemui titik temu. Pada akhirnya kalau memang tidak bisa bertemu, itu menjadi hak anak. Asal sesuai batas-batas agama, maka itu akan diridhoi oleh Allah. Betul. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab. Dari Shelly, mengapa kini nikah muda seakan-akan menjadi sebuah tren? Bagaimana menurut Abi? Apakah nikah muda lebih baik dibanding pacaran? Bagaimana dampak psikologis dari nikah muda dan rentannya kasus perceraian, serta juga KDRT karena belum matang secara usia? Ya, sebenarnya begini, masa kini itu beda dengan masa lalu. Tanggung jawab masa kini jauh lebih besar, tuntutan jauh lebih besar, godaan jauh lebih besar. Sehingga dalam Islam perkawinan itu ada tujuannya. Salah satu tujuan perkawinan itu adalah lahirnya ketenangan antara suami istri, bapak dan ibu bisa melahirkan anak dan mendidik anaknya. Ya kan? Bagaimana bisa sukses seorang yang kawin muda, belum mampu memikul tanggung jawab rumah tangga? Bagaimana bisa seorang wanita umur 15-16 tahun akan memimpin rumah tangga, punya anak dan keluarga. Sehingga Abi sebenarnya beranggapan bahwa usia pernikahan itu jangan terlalu muda. Berapa Abi menurut Abi usia yang pas untuk? Paling tidak tamat SMA. Paling tidak. Umur berapa tuh kira-kira? 17, 18. Itu paling tidak itu ya. Boleh jadi kalau sudah fakultas sudah. Nana dulu menikah. Umur 20. Itu idealnya. Ya. Umur 20. Kalau sekarang itu kategorinya mungkin tergantung lingkungan. Ada yang bilang itu masih terlalu muda umur 20 ya bisa. Kita kan bicara minimal. Kalau mau yang bagus itu mungkin 24, 25 tahun. Itu sudah lebih matang. 24, 25. Ya. Oke. Abi kalau dulu menikah, Abi agak terlambat menikah kan? Iya, lebih baik lambat dari tidak. Abi menikah dulu usia 31 tahun. 31. Oh, itu kalau dulu dianggapnya terlambat. Kalau sekarang laki-laki usia 31. 31 masih wajar, 35 masih wajar. Perempuan umur 28, 29 masih sangat wajar. Sangat wajar. Di atas itu pun masih. Iya, 36 pun masih sangat wajar.